Halo semua, apa kabar? Masih bersama saya Yudi di Dunia Pramudita. Ajari aku dengan kisahmu. Saya sudah merangkum film Cherry, akan saya bacakan untuk kalian. Dan inilah 3 pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari film Cherry. Namun sebelumnya saya akan menceritakan secara singkat alur cerita film Cherry. Pada tahun 2002, Cherry berstatus seorang mahasiswa yang pandai di salah satu universitas di New York. Cherry kuliah sambil bekerja. Dia begitu mengagumi seorang wanita teman satu kampusnya bernama Emily. Sebatas mengagumi namun tak berani berkata. Sampai pada saat pulang kuliah, Emily sedikit mengganggu Cherry. Dan dari sinilah awal Cherry berani berkata dan awal dari hari-hari berikutnya. Hari-hari di mana mereka mulai akrab sampai pada titik saling suka. Emily suka Cherry karena Cherry sosok laki-laki yang lemah lembut, tidak seperti ayahnya yang sangat kasar. Karena sikap ayahnya itulah yang membuat Emily tidak ingin jatuh cinta. Sedangkan Cherry menyukai Emily karena cantik, pintar, dan periang. Tiada hari tanpa mereka lewatkan bersama. Status mereka kini berpacaran, dan rasa cinta Cherry kepada Emily begitu besar. Namun, entah karena alasan apa, tiba-tiba Emily memutuskan kuliah di Kanada yang membuat Cherry merasa sedih. Yang itu artinya hubungan mereka telah kandas. Cherry benar-benar patah hati. Tidak ada cara lain untuk mengobati patah hatinya selain mendaftar sebagai angkatan darat. Proses pendaftaran selesai dan beberapa hari kemudian Cherry sudah mengikuti pelatihan. Sebelum Cherry berangkat pelatihan dan sebelum Emily pergi ke Kanada, tiba-tiba Emily menelpon meminta ketemuan dan mereka bertemu di tempat kerja Cherry. Cherry terlihat begitu marah kepada Emily karena Emily mengajak teman laki-laki yang sama-sama memiliki keinginan kuliah di Kanada. Emily berusaha menjelaskan jika mereka tidak ada hubungan apapun. Namun, Cherry sudah terlanjur berprasangka buruk kepada Emily. Sepulang kerja, tiba-tiba Emily sudah berada di apartemen Cherry sambil menangis terseduh. Cherry meminta maaf atas sikapnya di restoran tadi siang. Tapi bukan itu yang membuat Emily sedih, melainkan karena Emily sudah membohongi Cherry atas rencananya ke Kanada. Sebenarnya Emily tidak ingin kuliah di Kanada. Semua itu ia lakukan karena jatuh cinta kepada Cherry. Emily takut sakit hati karena cinta. Tapi Cherry sudah terlanjur diterima di angkatan darat dan itu tidak bisa dibatalkan lagi. Pada akhirnya mereka memutuskan menikah di usia muda. Selama 2 tahun ke depan, Cherry berada di medan perang dan Emily menyelesaikan kuliahnya. Mereka tetap saling berkomunikasi walaupun via telepon. Setelah menjalani latihan militer begitu berat, tidak terasa Cherry sudah berada di medan pertempuran yang sesungguhnya. Dia melihat pemandangan yang mengerikan, suara tembakan di mana-mana, bom meledak serasa tiada henti, korban berjatuhan, dan yang membuat Cherry terpukul satu persatu temannya tewas, termasuk sahabat baiknya yang akan menikah. Pada malamnya, Cherry sulit tidur dan selalu menangis. Hari-hari berikutnya Cherry lalui dengan pemandangan yang sama.
perang, perang, dan perang lagi. Hingga tak terasa 2 tahun telah berlalu, Cherry kembali ke negaranya dan menerima medali penghargaan. Dan yang paling penting, Cherry bisa kembali memeluk istrinya. Sepulang dari perang, hampir setiap malam Cherry sering bermimpi buruk. Mimpi yang memperlihatkan suasana saat di medan perang, hingga membuatnya benar-benar stres, yang membuat emosinya sulit dikontrol. Saat itu pula Cherry mulai ketagihan mengkonsumsi obat penenang yang sebenarnya tidak cukup membantu. Sampai pada akhirnya dia memberanikan diri mengkonsumsi obat terlarang, dan hasilnya membuat Cherry merasa lebih baik. Emily, istrinya, tidak bisa berbuat apa-apa selain setia menemani suaminya, sekalipun dalam keadaan hancur seperti itu. Dan pada akhirnya Emily pun menjadi pecandu. Mereka pasangan suami istri pecandu. Karena hal inilah seluruh tabungan mereka terkuras habis, yang memaksa Cherry membuat keputusan yang sangat bodoh dengan merampok bank. Hingga suatu ketika Emily hampir saja kehilangan nyawanya karena overdosis. Cherry sangat bersalah dengan hal ini, yang kemudian membuatnya sadar dan menyerahkan diri ke kantor polisi. Di akhir cerita, Cherry sudah keluar dari penjara dan disambut istrinya. Tentu mereka berdua sudah sembuh, sudah sehat, tidak lagi mengkonsumsi obat terlarang. Dan dari situlah mereka hidup bahagia dengan keputusan-keputusan yang benar. 3 pelajaran hidup yang bisa kita petik dari film Cherry. Yang pertama, orang tua merupakan guru pertama yang mengajarkan banyak hal kepada anaknya. Dikisahkan Emily memiliki ayah yang berwatak keras dan ringan tangan, mendidik tidak dengan cinta, tidak dengan kelembutan, dan tidak dengan kasih sayang. Karena itulah terkadang Emily merasa cinta itu tidak benar-benar ada, cinta itu bullshit. Hingga akhirnya Emily bertemu dengan Cherry. Kemudian pelajaran yang kedua, apa itu PTSD? Sepulang dari perang, Cherry mengalami gangguan jiwa yang luar biasa, dan itu dinamakan Post Traumatic Stress Disorder atau disingkat PTSD. Gangguan stres pasca trauma, gangguan mental yang muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang tidak menyenangkan. PTSD merupakan gangguan kecemasan yang membuat penderitanya selalu teringat dengan kejadian traumatis. Peristiwa traumatis yang dapat memicu PTSD antara lain perang, kecelakaan, bencana alam, dan pelecehan seksual. Kemudian pelajaran yang ketiga, bedakanlah cinta dan obsesi. Seperti yang saya sebutkan tadi dalam konteks filosofi, cinta merupakan sifat baik yang mewarisi semua kebaikan. Lalu, kenapa Emily malah ikut terjerumus menjadi pecandu seperti suaminya? Jawabannya adalah Emily merasa bersalah. Jika seandainya Emily tidak mengarang cerita pergi ke Kanada, mungkin Cherry tidak akan pernah menjadi tentara dan tidak akan pernah merasakan sakit PTSD yang membuatnya menjadi seorang pecandu. Setiap orang pasti pernah merasa bersalah. Tapi jika menebus kesalahan dengan ikut terjerumus dalam kesalahan, tentu itu kurang tepat. Itulah yang dinamakan obsesi Emily dengan rasa bersalahnya.
Cherry dan Emily pasangan yang saling mencintai, tapi kemudian membuat keputusan yang salah. Bukan cinta mereka yang salah, tapi nalar mereka yang salah. Obsesi mengotori cinta mereka. Jika kalian saling mencintai, lalu suatu ketika memiliki obsesi, janganlah saling menyalahkan, janganlah menyalahkan cinta. Jadilah penyeimbang bagi pasanganmu. Jika pasanganmu salah, jadilah cahaya baginya. Semoga kita semua selalu dalam kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga jalan kita selalu diberikan kemudahan. Terima kasih kritik dan saran. Selalu saya nantikan.